secara topografi, provinsi kami di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timur, 90% daerah berbatu karang. Sehingga orang mendengarkan kata batu karang, gersang air tidak ada, membuat semangat orang bertani pun tidak ada. Kita melihat kondisi tanah yang begini batu karang. Siapa yang memulai? Sebenarnya petani itu saya mencoba, bukan saya mau kerja serius waktu itu. Termasuk orang tua saya pun tidak terima. Sudah jauh-jauh dari Flores, datang kuliah di Kupang, tapi pilihnya kerja kebun. Nanti tetangga di Flores bilang apa? Saya sudah belajar sekian tahun di kampus, melalang buana mencari referensi tentang teman-teman petani, pelaku, apa segala macam ini. Akhirnya saya mencoba. Nah, kalau dilepas, dibiarkan secara begini, sampai kapanpun, ya tempat ini menjadi terkenal dengan batu karangnya. Jadi awal mulai itu, ini lahan ini saya masih bujang. Jadi lahan yang kita beri saat ini, itu luasnya 1000 meter persegi. Dari 1000 meter persegi ini, 90%-nya berbatu karang. Jadi lahan 1000 ini saya kerja sendiri selama 2 tahun. Bagaimana saya membongkar batu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kurang lebih selama 2 tahun ini. Dan batu yang besar ini saya pakai untuk pagar. Karena semakin gali semakin dalam, batunya makin banyak. Jadi kita punya mampu itu hanya 40 cm saja. Dan pada waktu itu juga, ya kita belum ada uang dan masih pas-pasan. Terus saya ngerti bagaimana proses untuk menyuburkan tanaman. Sehingga kita harus memberikan tambah humus. Misalnya tanah ini dengan volumenya sedikit, saya harus suplai muat tanah bertrek-trek, beli dari luar masukkan ke sini. Lalu di sini juga saya harus siapkan komposnya. Pupuk yang kita buat dari limbah-limbah lokal di sini. Misalnya ada ternak kambing, ada ternak sapi, ada gulma, rumput-rumput liar itu. Itu juga salah satu bahan untuk pembuatan kompos supaya memperbaiki hara tanaman. Jadi 2 tahun, waktu itu saya memulai dengan tanaman pepaya. Waktu itu tidak ada berpikir untuk jual. Kita berpikir bagaimana ya untuk makan sajalah, untuk kebutuhan rumah. Setelah itu saya mulai dengan tanam kangkung. Lalu setelah tanam kangkung bayam, terjadi kayak overproduksi gitu. Saya bilang, kalau memang begitu saya harus coba-coba menawarkan ke hotel-hotel dulu. Kalau di Hotel Aston sendiri kita memiliki 3 restoran, yaitu Longhua Chinese Restaurant, terus Gourmet yang mana di sana kita serve untuk makanan Nusantara dan juga untuk para tamu yang menginap, yaitu untuk breakfast. Dan juga kita ada di lantai 18 di Lit Sky, ini khusus untuk European food atau Western food. Kalau biasanya memang kita agak sedikit kesulitan pada zaman dulu atau mungkin 2-3 tahun sebelumnya, itu mungkin kebanyakan kita ngambil dari luar daerah, contohnya dari Surabaya. Prosesnya mungkin mereka harus belikan malam gitu, terus paginya baru dititipkan, dikirim lewat kargo, pesawat, mungkin siang. Artinya dalam perjalanan itu saja sudah membuktikan bahwa otomatis sayur itu sudah tidak fresh lagi. Tapi yang menariknya, di saat kita antar produk bayam kangkung, ada yang minta, Pak ada kailan, antar Pak ada brokoli, Pak ada pakcoy. Kan kita tidak tahu nama-nama itu. Rata-rata yang sebut itu yang kelas menengah ke atas. Karena semangatnya tinggi, saya bilang saya coba salah satu bedeng dulu. Dan itu sudah terjadi, akhirnya sekarang kita sudah 20-an jenis sayur. Dengan adanya GS Organik ini sih, ya kami bersyukur karena kan pada saat kami order, misalkan sore, Pak Gesnya langsung bilangin, oh iya siap, kita langsung ambil di kebun gitu, terus langsung diantar. Jadi kalau mau dari segi kualitas sih otomatis pasti
lebih baik lah. Yang paling utama itu kita adalah memberikan fresh product kepada kita punya klien. Kita sudah bisa mendapatkan kualitas yang sangat bagus. Untuk di Kupang sendiri kita sudah bisa dapatkan. Contohnya misalnya lettuce, broccoli, beetroot, kailan, dan lain sebagainya kita sudah bisa mendapatkan di Kupang. Tahun 2014 itu, karena faktor yang menjadi masalah di sini itu adalah air. Dengan terpaksa modal yang begitu kecil, apa segala macam, jadi saya bor air waktu itu. Pertama bor air, itu kedalaman 92 meter. Gimana dengan lahan begini kecil, air begini melimpah. Disitulah muncul ide, beta harus piara lele. Setelah piara lele, terus piara ayam kampung waktu itu. Setelah piara ayam kampung, aduh sayur ini ada limbah-limbah begini, banyak ini sayur ini. Tidak mungkin kita makan kan kayak iris yang bagus, sedangkan yang istilah yang daun yang tua, yang kering itu kan tidak dimanfaatkan, mau pakai untuk pupuk cair juga berapa banyak. Jadi waktu itu udah kayak ambil keputusan piara kambing. Jadi konsep waktu itu bagaimana kita piara kambing itu sebagai produksi pupuk. Tapi kalau kita bikin model pertanian integrasi, kita menjaga ekosistem. Makanan gulma itu ada di kambing, sedangkan hama itu bisa di itik, bisa di ayam, bisa di lele. Di GS Organik sendiri itu kita itu ada 3 prinsip. Yang pertama itu secara ekonomi. Kenapa? Karena menguntungkan pertanian organik ini kita sudah 11 tahun kita berjalan. Yang berikut lagi secara sosial, yaitu bagaimana kondisi lahan di NTT itu yang kosong itu menurut data sekitar 1,3 juta hektar yang kosong. Kalau lahan 1,3 juta hektar itu diisi dengan produk hortikultura, ini salah satu contoh lahan dari 1,3 juta hektar baru dipakai 1.000. Tetapi dia bisa menghidupkan 5-6 orang. Saya membayangkan kalau 1 hektar, 10 hektar, 1.000 hektar, 1 juta hektar. Kita kan tidak mungkin tidak sejahtera lah. Secara lingkungan, konsep di GS Organik itu bagaimana kita membuat supaya tanah ini sehat. Nah, tanaman sehat itu bagaimana kita menyediakan hara-hara lokal dari limbah ternak sapi, limbah ternak ayam, limbah itu kita bikinkan satu kompos menjadi kebutuhan tanaman. Makanya saya bilang kalau jadi petani jangan terlalu banyak berpikir, harus buat dulu. Ya kalau dulu ini pikiran saya itu kalau namanya saya petani itu udah saya kerja tanam jual, tetapi kayaknya tidak menarik juga. Kita harus petani itu harus bermitra dengan penyuluh, bermitra dengan pemerintah, bermitra dengan bank, bermitra dengan LSM. Jadi tidak bisa sendiri. Sekarang kalau kita mau visi besar menggerakkan sama-sama petani, harus petani, pemerintah, LSM, lembaga-lembaga yang punya kesamaan bergerak bersama-sama. Itu semua itu saya bermitra. Yang lebih selalu bersama saya juga dari Bank Indonesia Kupang. Dalam konteks kami menjaga nilai rupiah yang tercermin dari harga barang dan jasa, dan itu juga tercermin dari nilai tukar terhadap mata uang asing lainnya. Nah, ada isu khususnya di poin pertama itu terkait dengan inflasi. Jadi kami dalam konteks pembinaan itu masuk di awal terkait dengan pembentukan klaster ketahanan pangan, mendampingi petani secara kelompok kecil yang biasa kita sebut dengan demplot. Kebetulan kami bertemu dengan Gesti, nah kita mulai melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Bank Indonesia ya terhadap petani-petani, kelompok tani ya yang memiliki komitmen yang kuat. Ya, tidak hanya sebagai individu, tetapi dia juga sebagai kelompok yang nantinya kita harapkan ya bisa menularkan apa yang dia sudah bangun itu. Nah, kita melihat hal itu ada di Gesti juga pada saat kita mulai ya melakukan pendekatan, dan ternyata terbukti karena yang paling utama bagi binaan kita adalah komitmen. Paling tidak komitmen untuk maju. Ya, kalau itu sudah dimiliki, itu luar biasa hasilnya. Prinsip saya yang paling pertama itu total.
ketika orang sudah percaya, itu saya harus kerja total. Kalau orang sudah datang di tempat kita, pasti dia punya tujuan baik di tempat kita. Kalau kita kasih ilmu pertanian ini kita dapat dari atas juga cuma-cuma. Kita harus bagi ke orang juga dengan cuma-cuma. Jangan kikir dengan ilmu. Yang kedua, saya merasa kayak kalau saya tidak penting, hampir setiap hari teman-teman dari luar mau diskusi itu berurus tentang saya. Yang berikut lagi, saya sudah memiliki beberapa lahan selain dari di tempat ini, dan saya menganggap pada waktu itu lahan-lahan itu menjadi contoh untuk orang sekitarnya itu. Misalnya di Penpui Timur, ada di Kecamatan Bamata Timur, ada di Kecamatan Desa Kuaklalo. Nanti itu sebagai campur atau model-model GS organik akan mau dipakai untuk orang sekitar itu. Yang membanggakan buat saya bahwa saya dianggap oleh orang sebagai motivator. Di tempat ini udah ribuan orang yang datang. Sekarang tugasnya kita bagaimana semangatkan orang-orang muda, karena pertanian saat ini kan yang tua-tua, bukan milenial tapi kolonial di atas 50 tahun. Kami senang apabila apa yang kita lakukan ternyata bagi yang lain itu bahagia juga. Saat ini Gesti itu menjadi salah satu unggulan, boleh dibilang kayak tagline petani muda yang berhasil. Petani itu tidak pernah mengingkari janji kalau dikerjakan secara sungguh-sungguh. Jadi dia tidak pernah mengkhianati hasil juga. Yang penting kerja pakai hati dan serius dan totalitas.